Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Boleh ditengok kiri dan kanannya dan kasih senyum. Tuhan kita baik, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh ada di rumah Tuhan dan kita bersepakat bersama untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau bersyukur buat kasih Tuhan atas hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat banyak hal yang kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami pelayan Tuhan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami mau sama-sama merayakan kemenangan, memproklamirkan bahwa nama Tuhan itu sungguh luar biasa atas setiap kehidupan kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, sehingga lewat ibadah pagi hari ini yang diberkati Tuhan, kami setiap pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, Roh Kudus yang penuh dengan sukacita memenuhi setiap hati dan kehidupan kami. Kami siap memuliakan nama Tuhan. Segala hal yang bukan dari Tuhan, kami percaya, sepakat kami bersama tolak itu dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah roh Allah saja yang menaungi setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Kami siap memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Bersama kita mau katakan Tuhan kita besar. Amin. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Lagi katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau serukan nama Tuhan di tempat ini. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kaum pria, kan nama. Amin. Amin. Yes. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Mari dengan iman dia luar biasa. Amin. Amin. Yuk lagi katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Yes. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Lagi katakan nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Oh oh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya.
Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nama Yesus mengalahkan segalanya. Musuh ketakutan kita, musuh-musuh kekhawatiran kita pagi hari ini. Lewat pujian ini katakan, nama Yesus mengalahkan segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang besar yang senantiasa bersama dengan kami. Dan kami percaya badai apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, ada firman Tuhan yang terus bawa naik kami, sehingga kami bisa menguasai badai itu Tuhan. Ada di bawah kaki kami. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan Yesusku, Rajaku. Amin Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Lagi katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu
pagi hari ini Tuhan menantikan setiap kita. Adakah pribadi-pribadi yang menyerah pada hari ini? Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Pujian ini katakan, roh dan jiwaku menjadi kuat. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Katakan bagiku Tuhan, hanya Kau Tuhan. Oh Tuhan Maha Tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yes. Mari sama-sama kita berdiri, katakan pertolonganku di tempat maha tinggi. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Ya, ya Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan iman pertolonganku. Ya, haleluya. Amin. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Engkau Rajaku. Kau ku nantikan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Yesus, Engkau berbicara bagi setiap pribadi kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya.
belajar melihat Tuhan yang besar atas hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku katakan ya Allah, Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam amin, hanya Engkau Tuhan, Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang katakan hanya Engkau, hanya Engkau Yesus yang katakan hanya Engkau Yesus yang sekali lagi katakan hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru, kekuatan baru, kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Yes, kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Haleluya, kami bersuka cita pagi hari ini karena kami percaya ketika pagi ini kami akan mendengar firman-Mu, roh dan jiwa kami mendapat kekuatan yang baru. Kami seperti Raja Wali yang dibawa naik tinggi Tuhan. Mengatasi setiap badai persoalan kami, mengatasi setiap kekhawatiran kami, mengatasi setiap ketakutan kami. Karena ada Roh Kudus yang bersama dengan kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini.
Kami sangat bersuka cita oleh karena firman-Mu. Kami mau dengar firman-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan lewat Bapa Gembala kami, lewat hamba-Mu yang Tuhan akan urapi pagi ini. Dan biarlah setiap telinga kami, mata hati kami terbuka dan mendengar. Dan itu akan terserap baik-baik dalam hidup kami. Dan setiap pribadi kami akan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom semuanya. Wah, puji Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Terima kasih sudah membimbing kita untuk menikmati Tuhan lewat pujian dan penyembahan pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati. Ya, bisa dibayangin Bapak Ibu, kalau setiap hari sebelum kita mulai aktivitas, kita nikmatin Tuhan kayak tadi. Pasti kita punya kekuatan, pasti kita bisa merespon apapun yang datang hari-hari kita itu dengan baik. Karena di dalam kita ada Tuhan. Amin. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Yes, luar biasa karena kita selalu punya Tuhan yang menyertai kita senantiasa. Setiap hari dalam kehidupan kita, amin. Hari ini sekalipun kondisi saya rasanya kurang fit, tapi ada hal yang mau saya bagikan buat kita semua. Judul firman Tuhan yang akan saya bawakan pagi hari ini judulnya adalah komunitas yang benar. Dalam kehidupan manusia kita percaya kita nggak akan pernah bisa hidup sendirian. Karena role model kita itu adalah Allah Tritunggal. Dia 3 tapi 1. Ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, Allah juga berkomunikasi. Mereka berkomunikasi. Di dalam kealahannya, akhirnya Allah menciptakan kita sebagai manusia, dan manusia pertama yaitu Adam. Dan dalam firman Tuhan juga Tuhan berkata bahwa tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Akhirnya Tuhan memberikan yang namanya seorang penolong, Hawa. Tapi yang mau saya bahas pagi hari ini bukan tentang relationship dari hubungan Adam dan Hawa, tapi bagaimana sebuah komunitas itu bisa membimbing kita, membawa kita untuk semakin melekat sama Tuhan. Kalau judul khotbah saya pagi hari ini tentang komunitas yang benar, pasti ada komunitas juga yang salah. Benar? Tergantung pribadi kita kembali masing-masing, kita mau pilih yang mana? Apa kita mau pilih komunitas yang toksik, atau kita mau pilih komunitas yang benar, yang bisa membuat hidup kita itu semakin dekat sama Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Lukas 5 ayat 17 sampai yang ke-26 saya akan bacakan. Di depan juga sudah ada, mari kita simak dengan baik firman Tuhan pagi hari ini. Judulnya orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, menyertai Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus.
Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Lanjut, 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Jadi kalau saya singkat firman Tuhan pagi hari ini, ceritanya ada 4 orang ketika Yesus sedang mengajar, sedang berkhotbah di kampung halamannya sendiri. Ada 4 orang bersama satu rekannya yang lumpuh. Dan waktu mereka mau mencoba bawa teman ini masuk, dibilang oleh firman Tuhan, tempat itu rame banget, sampai bingung, nggak bisa masuk lewat yang namanya pintu. Akhirnya mereka berempat ngambil cara, naik ke rumah, buka atapnya, turunin orang yang lumpuh, langsung di hadapan Yesus. Kita bisa melihat bagaimana pentingnya circle kehidupan kita itu bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan yang lebih baiknya kalau kita punya circle atau komunitas itu yang bisa membawa kita semakin dekat sama yang namanya Tuhan Yesus. Kalau membuat kita semakin jauh dengan Tuhan, kita semua punya pilihan untuk berani meninggalkan komunitas yang tidak baik. Kita lihat Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Bapak Ibu pernah menemukan teman seperti ini? Ya, saya pernah menemukan teman-teman yang lebih karib daripada saudara-saudara sendiri. Nah, kita harusnya bisa memilah mana yang baik untuk hidup kita, yang bisa membuat kita ini menjadi pribadi yang semakin baik. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, umur kita enggak ada yang tahu. Ya, sampai kapan kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menikmati hari-hari ini, kita enggak ada yang tahu sampai kapan. Karena itu adalah misterinya Tuhan. Dan saya mau bilang begini, sekeliling kita pun, pasangan kita pun, orang tua kita pun enggak punya tanggung jawab atau tidak bisa memberikan kita keyakinan bahwa kita akan masuk surga. Perihal untuk kita masuk surga itu adalah urusan kita pribadi bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, saya punya kepercayaan itu, makanya yang bisa saya lakukan adalah mengajarkan, meneladani, dimulai dari dalam rumah. Saya apresiasi sama Kelo, anak saya yang pertama. Setiap hari, setiap habis mandi sore, dia itu pasti baca Alkitab. Setelah selesai baca Alkitab dan sharing sama saya.
Kalaupun dia lagi jauh atau saya yang lagi pergi jauh, dia pakai voice note. Jadi untuk membangun kebiasaan itu awalnya pasti dibutuhkan yang namanya tenaga, pikiran, menguras hati. Tapi saya apresiasi dan saya salut lihat Kelo di umur yang sekarang, tapi dia mulai rajin untuk baca Alkitab. Saya tidak mau mempermasalahkan dia sedang malas atau dia bacanya mungkin lagi dalam hati yang dongkol atau pikirannya lagi kemana-mana, tapi saya melihat ini kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan yang baik harus dipertahankan. Dari kisah Alkitab di atas, saya mau berbagi buat kita semua. Ada 4 prinsip yang benar dalam sebuah komunitas. Bagaimana komunitas itu, kita bisa lihat bahwa komunitas itu adalah komunitas yang benar. Prinsip yang pertama, di sini saya tulis, memiliki iman terhadap pengampunan. Kita lihat di Lukas tadi ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika mereka sudah selesai menurunkan temannya, yang Yesus lihat dulu adalah 4 rekannya ini. Ketika Yesus lihat, dia berkata, "Hai, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu yang ada di posisi keempat orang ini. Dan saya mau berkata begini, ini kabar baik buat kita yang mungkin belum berkomunitas. Yuk saya ajak kita semua untuk mari kita berkomunitas, mari kita bergabung di dalam komsel yang ada di gereja ini yang gereja sediakan. Ya, dan saya mau pesan kepada setiap PKS dan juga para orang-orang yang bergabung dalam komsel. Yuk kita bangun komsel kita untuk mengarah kepada Yesus. Jangan sampai komsel yang kita bangun atau komunitas yang kita bangun isinya hanya bercanda. Makasih Om Billy. Jangan sampai komunitas yang kita ikuti atau komsel yang kita bangun itu hanya ngomongin orang atau ngomongin kejelekan, keburukan orang. Yuk, kita bangun sesuatu yang baik. Kita lihat dari 4 orang ini. Mereka cuma angkat temannya, taruh di depan Yesus, tapi lihat, dosa mereka yang pertama kali diampuni, bukan si orang lumpuh ini. Dan kita tahu bahwa saya percaya gini, seberapapun sering mungkin kita jatuh dalam dosa, tapi jangan sampai jadikan kita jatuh bangun itu menjadi sebuah gaya hidup. Iya. Karena memang keselamatan itu gratis. Tapi saya mau berkata begini, anugerah itu tidak selamanya terbuka buat kita semua. Jadi jangan main-main sama yang namanya jatuh bangun oleh dosa. Kemarin kita rakor dan lanjut rapat. Saya spill dikit, rapat panitia Natal, nanti mungkin ada pengumumannya. Beberapa minggu belakangan ini, saya sudah mulai untuk berdoa, bertanya sama Tuhan. Tuhan, ke depan kita mau lakuin apa lagi? Tuhan baru kasih pesan cuman di Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Boleh minta tolong dibuka, Randy? Saya akan sedikit kasih bocoran. Ini berlaku buat setiap kita, orang-orang Kristen. Udah ada ya di depan, saya akan bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan,
Layanilah seorang akan yang lain oleh next. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Next. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Iya. Ini harusnya menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Kita jangan pernah main-main sama yang namanya dosa. Kerinduan saya sebagai seorang gembala, kita semua ini menjadi komunitas yang benar. Komunitas yang bisa membawa kita ini semakin dekat sama Tuhan. Bapak Ibu gak usah pusing kita masuk surga apa enggak. Kalau kita sudah cinta sama Tuhan, saya yakin kita pasti masuk surga. Karena kalau orang yang sudah cinta sama Tuhan, dia pasti akan ngelakuin apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi orang itu. Kalau kita cuman sampai di level tidak mau melakukan dosa karena takut masuk neraka, tidak mau berbuat jahat karena takut masuk neraka, itu level yang sangat rendah buat saya pribadi. Tapi kalau kita dan Anda semua, kita punya level sampai kita ini cinta sama Tuhan, saya yakin nggak usah ditakut-takutin dengan yang namanya firman Tuhan, kita pasti akan melakukan yang namanya firman. Amin. Ya. Kita lihat prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua dalam komunitas yang benar itu adalah memiliki iman yang cinta jiwa-jiwa. Kita lihat lagi dari 4 orang tadi. Iya, mungkin kita nggak tahu ini beneran teman atau sahabat, atau mungkin baru kenal di tempat itu. Tapi begini, kalau orang yang sudah penuh sama Tuhan, imannya benar melihat Tuhan, pasti dia punya rasa haus untuk bawa orang, untuk ngalamin seperti yang dia sudah alamin. Saya umpamakan begini, dulu waktu saya masih bisa dibilang kayak nggak peduli sama pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tapi ada saksi hidup teman saya, ya itu Edu, dan gimana rusaknya kita sama-sama, gimana kayaknya kita membuang waktu hidup kita itu sia-sia. Tapi saya melihat gini, waktu itu menurut saya, ini yang saya lihat, gereja Gloria itu kalau orang datang ke situ waktu nikmatin penyembahan pujian sama-sama, itu orang bisa diubahkan. Saya bisa melihat itu, tapi bayangin Bapak Ibu, saya tidak bisa nikmatin itu. Karena apa? Karena saya masih membatasi hidup saya untuk, saya nggak mau terima Tuhan, saya tidak mengasihi Tuhan. Akhirnya saya bilang, main ke gereja gue yuk. Siapa tahu lo bisa dapat sesuatu yang baik. Akhirnya Edu main, dan benar, waktu pertama kali datang dia ke Gloria, dia bilang, gue ngerasa kayak gue masuk rumah. Waktu Edu bilang kayak gitu, jujur saya nangis. Kenapa orang lain bisa bilang Gloria itu rumah, tapi saya nggak bisa. Ya, saya bersyukur sampai hari ini dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, yang setia sama Tuhan. Dan kerinduan saya, kita ini semua yang ada di Gloria, kita bangun spirit yang sama. Kita cinta sama jiwa-jiwa. Kemarin waktu rakor saya bahas Mazmur 38 ayat yang keempat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita mungkin sering begini Bapak Ibu. Ini perumpamannya. Saya umpamakan begini. Daniel,
kita makan yuk di pecel lele Margahayu tuh di Blok C ada yang enak. Ayo kita makan. Terus misalkan Pak Tigor Manurung, kita ke Gor Bekasi yuk Pak, ada tongseng enak, kita makan di sana. Nah, kenapa saya berani untuk ngajak Dansu atau Pak Manurung untuk makan di tempat yang saya bilang enak? Karena saya sendiri sudah merasakan, menikmati makanan di tempat itu lebih dahulu. Makanya saya percaya diri bahwa ketika saya ngajak teman, ketika saya ngajak seseorang, teman itu pasti akan bilang juga enak. Sama seperti kita mengikut Tuhan. Waktu kita mengikut Tuhan, kenapa sih kita ini rasanya susah untuk bersaksi, untuk bilang bahwa Tuhan itu baik? Kenapa? Saya mau bilang karena kita belum mengalami Tuhan dengan sungguh. Kita renungkan kehidupan kita masing-masing. Mungkin masih ada yang berjuang untuk menikmati Tuhan. Ya, ayo. Kita ini dipilih oleh Tuhan menjadi generasi terang dan generasi garam. Jadi, mari saya ajak kita semua, jemaat GPDI Gloria Family Blessing, yuk kita punya hati yang lebih mengasihi lagi jiwa-jiwa. Karena kita sadar, dimulai dari saya sendiri, saya sadar, saya pernah hilang dari Tuhan, saya pernah hilang di dalam rumah, saya pernah hilang dalam gereja ini untuk waktu yang cukup lama. Jadi saya tahu bagaimana rasanya orang yang tidak ada Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya sampai hari ini, ketika saya dipercaya oleh Tuhan, ketemu siapapun, saya akan ceritakan gimana baiknya Tuhan membawa saya balik jadi pribadi yang baik. Sekalipun itu namanya proses. Proses. Setiap hari kita pasti diproses. Seperti yang saya bilang tadi, jatuh bangun it's okay. Tapi jangan sampai jatuh bangun itu jadi habit, gaya hidup. Itu bukan gaya hidup seorang yang sudah cinta Tuhan. Prinsip yang ketiga, ini sekaligus prinsip yang terakhir. Ini menurut saya prinsip yang paling berkesan buat saya ketika saya merenungkan firman Tuhan ini tadi malam. Yaitu prinsip memiliki iman yang tidak haus dengan yang namanya pengakuan. Bapak Ibu tahu pengakuan? Pengakuan itu apa-apa saya bisa, saya jago main musik, ayo saya yang maju. Saya jago masak, ayo saya yang bikin. Saya jago sharing firman Tuhan, ayo saya yang khotbah, saya yang pimpin. Dan kita lihat keempat orang ini, namanya pun tidak dicatat di dalam Alkitab siapa. Sekalipun mereka sudah berjasa bagi orang yang lumpuh ini. Dan kerinduan saya sebagai gembala, kita semua punya spirit yang sama, seberapapun banyak jasa kita untuk nganterin orang-orang yang belum merdeka dan ketemu sama Tuhan, tetap jadi pribadi yang rendah hati. Amin? Ya, nggak perlu kita dikenal oleh banyak orang. Cukup kita dikenal sama satu pribadi, yaitu Yesus. Itu jaminan hidup kita yang kekal. Amin? Ya. Saya akan akhiri firman Tuhan dengan 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, firman Tuhan pagi hari ini tidak saya panjangkan. Satu Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Dulu setelah saya selesai ikut Young Men,
Yang men itu saya selesai ikut tahun pokoknya sekitar 2008. Saya ikut yang men. Saya sudah ngerasa saya dipulihkan. Sudah merasa. Ya, saya sudah minta ampun, sudah rekonsiliasi sama Tuhan. Sudah minta maaf sama semua orang-orang yang menurut saya sakiti. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika saya tidak punya komunitas, ketika saya tidak punya teman yang baik, itu akan cenderung kita ingat hal yang lama. Ya, karena itu namanya sifat dosa. Dia akan terus menggerogoti kita, dia akan terus nguber-nguber kita untuk waktu kita lemah, itu yang paling bahaya. Makanya di Alkitab juga ditulis, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan itu harus setiap saat. Tidak bisa cuma pagi hari kita mau berangkat atau mau mulai aktivitas. No. Berjaga-jaga dan berdoalah itu harus setiap saat. Jadi Bapak Ibu, pesan firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan, yuk yang belum punya komunitas, kita gabung ke komunitas. Dan yang sudah berkomunitas, kalau ada yang belum baik, ada yang belum benar, yuk kita benerin sama-sama. Supaya hidup kita ini bisa lebih maksimal lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik dan singer, boleh ke depan. Yuk mari kita merenungkan sejenak kebaikan Tuhan. Kita sebagai manusia tidak ada yang namanya manusia superior. Tidak ada yang namanya manusia super. Kalau Bapak Ibu tahu atau pernah mendengar berita-berita yang mengatakan pemimpin gereja besar jatuh atau dipenjara, atau mengalami hal-hal yang buruk, terus kita bertanya, kenapa? Kalau pikiran saya langsung, pasti dia tidak punya komunitas yang bisa jagain dia. Saya mau bilang betapa penting apapun level kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita butuh yang namanya teman. Kita butuh yang namanya sahabat. Jangan malu untuk sharing apa yang sedang kita lewati. Dulu sering belajar bahasa Indonesia, ada pepatah, malu bertanya, sesat? Iya. Sama, ketika kita malu datang kepada Tuhan, kita akan mudah tersesat. Yuk mari kita tundukkan kepala kita mau merenungkan kehidupan kita sendiri. Yuk kita koreksi hidup kita. Kita lihat hidup kita. Apa kita masih jadi pribadi yang ngerasa kalau kita ini lebih baik kalau kita sendiri? Kalau sampai hari ini ada di sekitar kita atau ada orang di tengah kita yang rasanya capek atau gak pernah dapat komunitas yang bisa nerima atau baik buat hidup kita, kita berdoa, kita minta sama Tuhan.
Karena rancangan Tuhan buat setiap kita nggak ada yang namanya kecelakaan. Tuhan gak akan pernah izinin setiap kita jatuh. Tuhan gak akan pernah izinin setiap kita ngalamin yang namanya masuk neraka. Karena cintanya dia sama kita, makanya dia turun memberikan hidupnya. Dia meninggalkan tahtanya. Ya, kalau Bapak Ibu bisa merenungkan sejenak, satu-satunya pribadi yang pernah sendirian, Yesus. Dia datang ke dunia, dunia nolak, salibkan dia. Waktu dia sudah di atas kayu salib, Eli, Eli lama sabatani. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, dia sendirian. Buat siapa? Buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Lagi katakan Immanuel.
sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti lagi katakan dengan lembut pujian ini, Ebenezer, 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 sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti lagi katakan Ebenezer, 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 sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Amin. Makasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap persekutuan kami, setiap pertemuan di gereja ini Tuhan, setiap doa-doa di gereja ini Tuhan, itu mengingatkan kami bahwa kami harus bertahan. Walaupun kami sendirian Tuhan, tapi pada saat kami ingat pujian, penyembahan, bahkan lawatan-Mu bagi kami Tuhan, kami mau bertahan. Kami tidak sendirian Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa dalam setiap yang kami hadapi Tuhan, biar hati kami hancur Tuhan. Bukan karena Engkau yang tidak menolong kami Tuhan, tapi kami mau menyadari Tuhan, biar hati kami dibongkar, hati dan pikiran kami dipisahkan, bahwa firman Tuhan menunjukkan bahwa kami masih bersalah Tuhan. Kami mengakui Tuhan, apa yang kami terima hari ini itu adalah karena apa yang kami lakukan. Kami percaya sebenarnya Engkau akan bawa kami naik, Engkau tidak akan bawa kami turun, Engkau akan menjadikan kepala, bahwa kami tidak menjadi ekor Tuhan, bahwa Engkau akan mencukupkan semua kebutuhan kami, Engkau akan membawa kami ke dalam kelegaan, Engkau akan bawa kami Tuhan dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Tapi ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak bisa menerima itu, karena kami belum siap Tuhan. Biarlah Tuhan pagi ini Tuhan, siapapun di antara kami yang mendengarkan suara Tuhan, boleh hancur hatinya dan mengakui segala dosa dan kesalahannya dalam hatinya. Karena kami percaya Tuhan, semua orang yang mengaku di dalam Tuhan, maka dia akan dipulihkan. Tuhan akan mengampuni. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan di gereja ini Tuhan,
ibadah setiap hari Minggu Tuhan, persekutuan doa setiap hari Selasa Tuhan, bahkan komsel setiap hari Kamis atau Rabu atau Jumat Tuhan. Bahkan setiap pertemuan yang kami lakukan Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah kami Tuhan. Kami percaya persekutuan yang kami bangun tempat ini Tuhan akan membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Dan setiap pengalaman dalam hidup kami Tuhan, kami akan semakin takut, semakin rendah hati, dan semakin percaya kepada Tuhan. Karena kami percaya hidup kami, masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Engkau sudah berkorban bagi kami dan Engkau sudah menyediakannya bagi kami. Dan biarlah kami Tuhan mempunyai kemauan Tuhan untuk selalu dekat kepadamu. Biarlah kami Tuhan selalu melekat dalam setiap pokok anggur-Mu Tuhan. Dan kami tidak menjauh dari-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku hancur Tuhan, semua yang kami miliki hilang Tuhan. Bahkan segala hati kami menjadi sakit hati, hancur, tapi biarlah Tuhan, kami kembali kepadamu. Karena tongkat-Mu dan gadamu Tuhan akan menuntun kami ke rumput yang hijau Tuhan. Dan setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan terbang di atas badai, dia akan berlari dan tidak capek Tuhan. Dia akan kuat menghadapi setiap masalah dan dia akan memilih yang benar. Terima kasih Tuhan pagi ini untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu kembali dan selalu kembali kepadamu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, biarlah hikmat Allah selalu menyertainya dan dia semakin kuat bersama Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Bila Tuhan jamah Tuhan. Dan dalam masa menghadapi kesembuhannya, biarlah Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita, kelegaan Tuhan, sehingga mereka tetap berserah kepadamu. Dan mereka berharap kepadamu Tuhan. Berkati juga saudara kami Tuhan yang sedang saat ini mencari sekolah Tuhan, baik yang kuliah ataupun yang SMP, SMA Tuhan. Tuhan berkati dan setiap orang tua juga Tuhan siapkan setiap kebutuhan anak-anak Tuhan. Biarlah anak-anak kami Tuhan boleh sekolah yang terbaik Tuhan. Dan kami berdoa mereka Tuhan boleh tetap berharap padamu dan mereka berserah Tuhan bahwa masa depannya di tempat-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan para orang tua Tuhan, bapak-bapak dan ibu-ibu tempat ini. Biarlah kami semua Tuhan punya hati Tuhan untuk selalu melekat kepadamu. Bukan karena perkataan kami Tuhan yang mengajarkan anak-anak, tapi biarlah sikap dan perbuatan kami menjadi teladan bagi anak-anak kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap yang kami lakukan, setiap yang kami nasihatkan kepada anak-anak kami Tuhan, Tuhan dahului dengan jamahan Roh Kudus buat anak-anak kami. Karena kami percaya kuasa wibawa-Mu menyertai kami. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami, kota-kota kami Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan, lingkungan kami di mana tinggal Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami semua. Tuhan berikan keamanan, damai sejahtera, dan Tuhan menjagai Tuhan setiap kami tinggal Tuhan. Berkati juga Tuhan, biarlah kami menjadi berkat bagi lingkungan kami Tuhan. Biarlah kami dikenal menjadi orang yang baik, orang yang sabar, orang yang lemah lembut, orang yang murah hati Tuhan. Ajari kami Tuhan di setiap lingkungan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Di lingkungan RT RW Tuhan, di dalam lingkungan pekerjaan kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan biarlah mereka boleh melihat perbuatan kami dan nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Berkati kami Tuhan dan selalu biarlah Kau mengingatkan kami untuk menjadi orang yang berbuat baik. Karena kami percaya semua kejahatan akan dikalahkan oleh kebaikan. Dan itu firman-Mu bagi kami Tuhan. Berkati kota kami, negara kami. Berkati juga para pemimpin Tuhan, mulai dari presiden, menteri, bahkan seluruh gubernur, bupati Tuhan. Dan siapapun Tuhan, pemimpin kami, biarlah mereka diberkati dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan mereka memimpin dengan kebenaran Tuhan. Dan mereka Tuhan dipimpin untuk mempunyai hikmat. Dan mengerti Tuhan apa yang baik dan benar. Dan biarlah mereka boleh memilih yang benar Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, biarlah tahun-tahun ini Tuhan, menjelang tahun-tahun pemilu Tuhan. Biarlah Tuhan menjagai kami semua. Agar bangsa kami tetap satu, tetap kuat, tetap utuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu dan biarlah seluruh permohonan doa kami Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu.
Bapa yang menyertai kami. Berkati juga yang ulang tahun minggu ini. Tuhan berikan mereka Tuhan damai sejahtera, berikan berkat, umur panjang, kesehatan. Bahkan setiap yang dilakukannya Tuhan boleh berhasil karena Tuhan menyertainya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami persilakan untuk doa berkat atau pengumuman dulu. Saya serahkan ke Kak Maria. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Terima kasih Bapak Gembala buat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Karena sebelum kita akan mengakhiri ibadah, sebentar akan ada pengumuman untuk kepanitiaan Natal dan ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh panitia Natal. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau persiapkan persembahan kita untuk pengumuman berjalan seperti biasa. Di hari Selasa jam 7:30 malam ada doa bersama lewat aplikasi Zoom yang akan di-share di grup WA. Kemudian di minggu depan kita akan kembali jam 9 pagi untuk beribadah di tempat ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk persembahan dan juga akan ada ekstra kolekte yang akan dialokasikan untuk persiapan acara Natal kita di bulan Desember. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, nanti Ibu Vanda akan berdoa untuk hal ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Setelah kami diberkati dengan firman-Mu, saat ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah setiap persembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan ke gereja maupun untuk ekstra kolekte. Selanjutnya saya menyerahkan kepada Ibu Kesia untuk menyampaikan pengumuman. Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Pagi. Hari ini sudah ditambahin kursinya. Jadi mari kita mau ajak rekan-rekan kita yang hari ini belum bisa hadir ibadah, kalau sekarang sudah ditambahin jadi bisa lebih banyak. Amin. Amin. Oke, saya di sini mau mewakili dari penggembalaan dan juga sebentar lagi kita akan Natal Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan sebelumnya saya boleh panggil dulu rekan-rekan tim Natal yang akan mengurus Natal kita sampai dengan hari H. Saya panggil untuk ketua panitianya ada Bapak Daniel Suherman, boleh maju ke depan dan boleh berikan tepuk tangan. Silakan. Lalu wakilnya, ini dia ada Bapak kita yang paling muda Bapak Sulis. Lalu di bendahara ada Bapak Johan, mari maju ke depan. Lalu di tim acara ini ada Bapak Danang dan seharusnya sama Saudara Thomas, tapi Saudara Thomas katanya lagi syuting. Terus yang terakhir ini spesial nih, paket komplit, akomodasi, peralatan, konsumsi nih jadi satu oleh Bapak Renov. Mari saya undang ke depan. Wah, keren ya, panitia kali ini laki-laki. Laki. Bapak ada yang mau disampaikan gak Bapak Ketua perihal Natal? Acaranya kapan? Oh, sekalian aja. Iya Bapak Ibu, ada yang rindu gak? Kita udah lama banget ya gak retret. Ada yang rindu boleh angkat tangan? Aduh dikit banget, rindu gak nih? Boleh yuk angkat tangan, kita mau retret rindu? Rindu dong, iya rindu ya, nginep bersama-sama, senam bareng, main game bareng, dan rencananya tahun ini kita akan kembali membangun kebersamaan lewat Natal, yaitu dengan retret. Rencana retretnya adalah tanggalnya Sabtu Minggu di tanggal 10-11 Desember. Dan dilaksanakan di Villa Bukit Berkat yang waktu itu terakhir ya retretnya di sana, tapi katanya sudah banyak renovasi jadi sudah jauh lebih baik dari yang terakhir. Begitu rencananya. Lalu iya itu rencananya 2 hari 1 malam, jadi kita berangkat Sabtu pagi terus pulangnya nanti Minggu jam 2 siang gitu rencananya. Dan mari kita sebelumnya juga mau mendoakan tim ini supaya bisa bekerja sama dengan baik sampai dengan terlaksana juga dengan baik, dan tidak lupa juga Bapak Ibu supaya ikut bergabung, berpartisipasi, ikut datang ke sana dan ikut membantu segala-galanya. Oke. Iya, kita mau berdoa dulu. Saya boleh undang Pak Gembala Theo, Bapak Ringo, lalu Opa Beni, iya Pak Markus dan Pak Joko dan Pak Bambang. Boleh sama-sama kita ke depan, kita mau berdoa. Nanti boleh Pak Ringo yang berdoa, boleh.
Bapak Ibu yang kami kasihi, inilah panitia Natal kita yang untuk mengurusi kita untuk Natal 2022 ini. Ya. Sebelum kita doakan Bapak-bapak yang sudah kami percayakan dan juga telah dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi panitia, ya pesan saya hanyalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sebagaimana disebutkan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau ini yang menjadi latar belakang dan dalam melaksanakan, saya yakin dan percaya semua akan berjalan dengan baik dan Tuhan pasti akan memberkati. Ya, nah, Bapak Ibu semua, mari saya undang kita bangkit berdiri, ya, dan kita mengarahkan tangan kita kepada Bapak-bapak yang sudah kita percayakan menjadi panitia pada tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau lihat Bapa hamba-hambamu yang berdiri di depan ini. Tuhan, Engkau yang sudah memilih mereka untuk melayani kami Bapa dalam perayaan Natal di tahun 2022 ini. Dan kami yakin percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak salah memilih mereka. Kami yakin bahwa pilihan Tuhan adalah pilihan yang tepat. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan Tuhan Bapak-bapak ini dalam tangan-Mu dalam melaksanakan tugas untuk melayani kami dalam perayaan Natal di tahun 2022 ini. Engkau akan menyertai dan menuntun mereka. Berikan mereka hikmat, akal budi dan kecerdasan. Berikan juga mereka kesehatan Bapa. Kami serahkan mereka Tuhan di dalam kuasa dan dalam tangan-Mu. Dan biarlah Bapa, kami Tuhan terus memohon perlindungan-Mu Tuhan. Engkau terus akan menuntun mereka dan menumpangkan tangan-Mu kepada mereka. Dan kami tahbiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, kepada panitia selamat bekerja, selamat melayani dengan sukacita, dengan damai sejahtera, selamat melayani. Selamat melayani, selamat melayani nih. Pak Reno, selamat melayani. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan. Ada haleluya. Ya, ini adalah panitia-panitia yang dipilih tetap di depan. Bapak-bapak boleh lihat dan setiap wajah-wajah bapak-bapak ini. Memilih mereka ini gak gampang. Ada tarik ulur, ada mijit sedikit, ada nyubit sedikit. Sehingga mereka mau, ya Pak Gembala ya. Dan satu kehormatan kalau mereka bersedia. Sudah cukup lama kita setelah masa pandemi hampir 2 tahun lebih. Terakhir sebelum tempat yang kita akan pakai adalah tempat terakhir bersama Ibu Gembala. Ya, itu adalah tempat terakhir. Setelah itu kita nggak ada acara lagi dan kita ada acara di situ karena memang tempatnya itu tidak pernah dipakai untuk yang lain kecuali untuk keluarga dan gereja. Nah, kenapa kita pakai tempat itu? Karena rekomendasinya itu khusus untuk gereja. Tempatnya enak, ada kolam renang, view-nya enak. Tapi kami ingin berharap kepada Bapak Ibu untuk tanggal berapa? Tunggu tanggal 10 dan 11 Desember kami minta dengan hormat. Kenapa kami adakan di minggu kedua? Karena kami tahu dari bapak-bapak yang dari Medan itu biasanya tanggal 25 itu biasanya ada acara.
atau pulang ke Medan. Makanya kami mengadakan minggu kedua supaya semua jemaat bisa hadir. Biasanya Pak Silaban nih pulang ke Medan ini kalau Natalan, semua keluarga. Ya, kenapa kami bikin di minggu kedua? Supaya Bapak Silaban sama Ibu punya kesempatan gabung sama kami. Ya Bu ya, ya Pak ya. Terima kasih. Ya, dan untuk yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, untuk saya mengerti, kami mengerti, panitia mengerti, semua kita dalam kondisi yang sama. Tapi iman kita nggak boleh sama. Iman kita tetap melekat kepada Yesus. Amin. Saya dikasih tugas oleh Pak Ketua, Om tolong. Udah kata tolong itu udah kedua. Pak Sulis udah tolong itu udah. Ya. Dan biayanya itu, oh ya, silakan Bil, kasih dulu deh Bil, jalanin. Sebelumnya mohon maaf sebentar, Bapak Ibu minta maaf sebelumnya, minta maaf kami dalam dari tim pengembalan dan panitia minta maaf ya. Kami kasih list ini, ngisinya jangan terbeban, kalau nggak punya yang jangan nggak ngisi. Tapi kalau ada mohon ngisi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Jangan sok-sokan ngasih banyak tapi nggak bisa bayar. Nah, dikejar sama Pak Daniel. Ini tukang luar biasa ini. Ya. Ya. Kami mohon maaf banget, tapi kalau Bapak ada kelebihan dana apapun boleh diisi. Ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Sudah ada yang dapat? Ada yang belum dapat boleh angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini seluruh sidang jemaat-Mu sudah memegang belangko kosong Tuhan. Di mana sebentar lagi mereka akan mengisi belangko itu dengan nominal uang untuk membantu panitia Natal di dalam pelaksanaan retreat pada tanggal 10 dan 11 Desember. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan mengisi sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan. Biarlah apa yang mereka tabur saat ini adalah sesuatu untuk memberkati seluruh jemaat, bukan hanya panitia, tapi seluruh sidang jemaat yang mau ikut dan terlibat di dalam pelayanan retreat ini. Biarlah kasih karunia-Mu dan belas kasihan-Mu yang senantiasa turun dan memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mengisi belangko yang kosong itu menjadi nominal untuk memberkati panitia Natal dan seluruh jemaat-Mu untuk ikut dalam perayaan Natal retreat kami tanggal 10 dan 11 Desember. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Yuk kita angkat pujian apa? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Tulis saja aku ini tanda tangan di biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah-Mu? Siapakah aku ini? Jadi
Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pihak aku. Tak usah ku susah, Roh Kudus bimbingku. Tak usah ku cemas, Dia memegang hatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya, kita nunggu penghitungan totalnya, bukan penghitungan suara, penghitungan jumlahnya. Nyanyi apa lagi kita nih? Oh iya nanti. Iya. Apa mau nyanyi? Mang olop tanduki bengendahan. Siapa? Itu Bu Bambang yang bisanya. Bu, sini Bu, nyanyi Mang olop dulu. Oh Bu, ini Bu Sianipar, ayo. Oh, Pak Bambang. Pak sini Pak. Yuk kita Mang olop. Udah sikat aja, yang penting nyanyi. Kuncinya dulu. Ayo, main aja, Dek. Haleluya. Iya. Iya mana kok? Olop dan duki dengan sahur dan kasih. Seorang
Ini dari Sabang sampai Merauke semuanya dapat. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, beri tepuk tangan dulu. Iya. Ada haleluya. Adalah kasih karunia di tengah-tengah selesai pandemi, ya. Dana yang terkumpul hari ini adalah 22.450.000 rupiah. Ada haleluya. Ketua panitia senyum dia, bebannya hilang. Ya, terus kebutuhan dana kita adalah sekitar 40 juta. Berarti kekurangannya adalah 17.550 yang akan kita akan cari dana jualan di bawah, ada ekstra kolektor, ya. Terus nanti kita juga ada biaya pendaftaran, ya. Jangan takut, ya. Jangan takut, jangan lupa mulai minggu depan dibuka pendaftaran, ya. Boleh nabung sama Ibu Bambang, ya. Kalau mau nabung silakan sama Ibu Bambang. Dan selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah tulis janji investasinya ini, boleh ditransfer pakai rekening gereja, tapi dengan catatan sumbang investasi Natal, ya. Boleh ditransfer pakai rekening gereja, tapi tolong di bawahnya ada note investasi Natal, ya. Seperti itu, jadi jelas, jadi nggak dicampur dengan perpuluhan atau kolektor. Nah, oke, terima kasih banyak. Pak Ketua boleh maju, senyum sedikit ke atas, ngucapin terima kasih, dana udah terkumpul setengah lebih. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih lagi buat para pemimpin dan Pak Gembala yang sudah mempercayakan kami semua untuk menjadi panitia Natal. Oke, jadi saya boleh cerita sedikit. Beberapa kali kita ngobrol, kita meeting, garis besarnya adalah yang dibicarakan masalah dana ini. Ya, ketakutan kalau dananya ini terlalu besar. Tapi puji Tuhan hari ini berkat bantuan Om Beni juga menyampaikan kepada jemaat di luar ekspektasi Bapak Ibu, dari dana yang kita butuhkan 40 juta tapi belum dibuka pendaftaran saja sudah banyak yang berhati besar untuk membantu acara Natal ini. Jadi dari saya mewakilkan semua panitia Natal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Biar Tuhan yang menggantikan dengan lipat kali ganda kebaikan Bapak Ibu. Dan kami juga minta terus dukungannya, doa, support agar acara Natal ini bisa terselenggara dengan baik. Dan harapan saya bukan cuma sekedar retret jalan-jalan, tapi setiap semua yang ikut bisa mendapatkan pesan khusus dari Tuhan. Seperti itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ada tambahan? Sudah. Tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan Bapak-bapak boleh kembali ke tempatnya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku.
Mari saudara, kita tadahkan tangan kita dan kita arahkan pandangan kita kepada Dia. Karena Dialah kitalah yang maha besar, yang penuh kasih dan penuh kemuliaan itu, akan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita, akan memberkati setiap pribadi, akan memberkati setiap rumah tangga, akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita, akan memberkati pendidikan anak-anak kita. Dan marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan Allah Roh Kudus akan menuntun keluar masuk kita dari saat ini. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kelak. Haleluya. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Jiwaku